Halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Kamerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, di sini ada informasi atau berita menarik nih ya dari Sagaranesia yang mana akan langsung saja saya bacakan ya. Harap disimak sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Oke. Ini untuk keterangannya, ini alasan mengapa Pi Network belum meluncurkan Open Mainnet. Nah, di sini akan dijelaskan gitu ya. Oke, langsung saja. Sumber berita dari sagaranesia.com, banyak pionos sangat ingin mainnet segera dibuka, terutama yang telah lulus KYC, Know Your Customer, penyaringan yang harus dilalui setiap perintis untuk mengontrol akun palsu. Namun mereka lupa bahwa proyek yang berumur lebih dari 3 tahun ini tidak bisa ditangani dengan tergesa-gesa. Jika tidak, itu akan berakhir seperti pendahulu seperti Bitcoin dan Ethereum yang telah gagal dalam tujuan utama mereka akan kebutuhan akan aset digital cryptocurrency, yaitu untuk dapat melakukan semua hal yang digunakan mata uang fiat. Nah, ya. Jadi tujuan Pi ini seperti yang dijelaskan yaitu untuk dapat melakukan semua hal yang digunakan mata uang fiat. Jadi sebagai uang digital, sahabat Pionos semua ya, sebagai uang digital. Diciptakannya Pi Network ini atau Picoin ya, dan kita lanjutkan di sini. Seperti dikutip dari laman Newsway, core team Pi Network terus menekankan pengembangan maksudnya lebih banyak dApps decentralized applications melalui inisiatif hackathon agar memiliki cukup aplikasi untuk mencakup hampir semua hal yang dilakukan oleh dengan mata uang fiat gitu ya. Dilakukan orang dengan mata uang fiat ya. Mohon maaf kalau saya kecepatan dan salah membacanya ya, dan kita lanjutkan. Sehingga seseorang dapat menggunakan Picoin utilitas untuk Pi Network untuk melakukan pembayaran apapun melalui aplikasi Pi, seperti menggunakan mata uang fiat untuk membeli atau melakukan pembayaran untuk produk atau layanan yang diberikan, suatu bentuk e-commerce tetapi dengan mata uang kripto. Nah, ya. Jadi seperti halnya kita menggunakan uang fiat, seperti halnya kita menggunakan uang rupiah dalam ingin mendapatkan barang kan kita bayar dengan uang rupiah gitu ya. Picoin ini sama gitu ya. Tapi lebih besar lagi, bisa belanja lintas negara ya, karena sebagai uang digital dunia. Nah, itulah ya kehebatan dari Pi Network ini gitu ya. Beberapa alasan mengapa Pi Network belum meluncurkan mainnet Open Mainnet. Sebelum terhubung ke mainnet, Pi Network harus mengalami pengembangan lebih lanjut karena masih dalam masa pertumbuhan. Tim Pi Network masih meningkatkan protokol keamanannya dan memastikan bahwa semua tindakan pencegahan yang diperlakukan diambil untuk melindungi penggunanya. Nih ya, untuk melindungi penggunanya, Anda para pionos termasuk saya ya. Ini demi kebaikan kita semua, dan kita lanjutkan di sini. Sebelum Open Mainnet, core team berusaha memastikan bahwa semua fitur jaringan beroperasi sepenuhnya. Nah, ya, dalam halnya KYC, sistem KYC sudah benar-benar sempurna ya, kurang lebih begitu ya. Sebelum peluncuran mainnet, tim juga memastikan bahwa jaringan dapat mendukung volume pengguna yang diantisipasi. Nih ya. Core team yang menyempurnakan solusi KYC-nya sehingga mayoritas pionos telah KYC sebelum Open Mainnet ya. Jadi kalau sudah sistem KYC bagus tuh ya, otomatis akan lebih mudah pionos semua melakukan KYC tanpa harus menunggu undangan KYC di aplikasi Pi Network Anda bisa langsung melalui Pi Browser dan masuk ke menu KYC dan langsung saja melakukan KYC. Kurang lebih begitu ya kalau sudah sistem KYC-nya bagus gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini. Nah, itulah beberapa alasan mengapa sampai detik ini core team belum meluncurkan jaringan terbuka Open Mainnet. Tim jaringan Pi Network mengharapkan pionos bersabar. Nah, ya. Jadi sabar aja sahabat pionos ya, percayakan pada pihak core team ya. Tentunya ke depan pihak core team itu tidak ingin kita kecewa ya. Iya,
kita senang sekarang cepat open mainnet misalnya ya, hari ini open mainnet misal, tapi akhirnya proyek ini berakibat gagal gitu ya, nggak sesuai dengan harapan kita semua ya. Ada saja masalahnya karena nggak dipersiapkan secara matang. Nah, itulah yang benar-benar dipikirkan oleh pihak core team. Harus benar-benar dipersiapkan secara matang dulu semuanya, baru kita menuju ke open mainnet. Kurang lebih begitu ya. Seperti halnya kita ingin melakukan hal-hal apapun, itu tentu harus kita pikirkan dulu kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus. Nah, itu yang dimasukkan pihak core team. Jadi intinya Anda sabar, Anda nggak sabar tinggalkan proyek ini. Nah, simple aja saya tinggal kasih Anda solusi dua itu aja. Kalau Anda pengen lanjut, ayo kita sama-sama lanjut. Kalau Anda nggak sabaran dan Anda keberatan untuk menunggu open mainnet ini mungkin ya agak lama lagi gitu ya, ya silahkan mundur, nggak ada paksaan di sini ya, nggak ada paksaan. Namun insya Allah pihak core team akan segera menyelesaikan semuanya ya secepatnya. Kita doakan saja. Intinya kita fokus mining, dan kalau misal Anda menerima undangan KYC, segera lakukan KYC. Kalau misal KYC Anda terpending, sabar aja. Tentu itu masih diproses oleh pihak core team ya, dan nanti pasti akan Anda bisa diluluskan langsung KYC-nya, atau Anda bisa melakukan KYC ulang sejak sistem KYC sudah bagus. Kurang lebih begitu ya nantinya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya informasikan, semoga bermanfaat, dan silahkan share videonya ke sosial media manapun yang Anda punya ya, silahkan, saya tidak melarang. Tentunya agar memberi semangat lah ya kepada para pioneers lainnya terkait hal ini, karena ini memang nggak sembarang berita, sesuai dengan apa yang terjadi di Pi Network juga gitu ya. Intinya fokus mining aja dan jaga Pi coinnya untuk fase ini, fase mainnya tertutup ini ya. Kalau untuk melakukan barter P2P sudah sering saya jelaskan juga di video sebelum dan sebelumnya. Mungkin nggak perlu panjang lebar lagi ya, sekian dulu. Dan nanti mungkin ada informasi terbaru lagi mengenai Pi Network, insya Allah akan saya informasikan kembali ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.